Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Seperti biasa akan ada satu cerita horor yang akan kami suguhkan untuk teman-teman semuanya. Semoga cerita-cerita dari kami, kisah-kisah kami bisa diterima, bisa dinikmati oleh kawan-kawan semuanya, masih bisa menghibur. Dan apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia. Kami harapkan seperti itu. Langsung saja ke cerita. Kisah ini kita kembali di era lama tahun 90-an. Sebuah kisah yang dialami oleh seorang pemuda bernama Slamet. Slamet itu termasuk seorang pemuda yang sudah cukup umur untuk menikah. Usianya hampir sekali 30 tahun. Mungkin tahun itu genap 30 tahun. Namun karena berbagai pertimbangan, Slamet itu mengalah. Biar adik-adik dulu yang perempuan, saya dilangkah ndak apa-apa. Yang penting adik perempuan itu jangan dibilang perawan tua. Menikahlah adiknya Slamet, bahkan sudah dilangkah 2 kali. Dan biaya pernikahan itu kebanyakan juga dari sumbangsihnya si Slamet. Dia anak yang sangat berbakti, jugul, atau gantinya orang tua laki yang sudah lama tiada. Emaknya Slamet sudah sangat sepuh, sudah sering sakit-sakitan. Jadi semua bisa dibilang yang cover hari-hari itu Slamet. Adik-adiknya juga masih banyak, ada sekitar 4 anak ya, 4 bocah di bawahnya. Dan semuanya ada 1-2 yang sudah kerja, tapi yang lain itu masih sekolah. Dan kebanyakan ya urusan makan, urusan biaya sekolah. Dulu itu ya papa kan bayar semua. Itu Slamet yang mengusahakan dari hasil jeripayahnya, banting tulangnya, kerja serabutan, terus aktif di musola, aktif di masjid, apapun ya. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang menyangkut umum, yang menyangkut tentang masyarakat, dia itu sering tandang, sering ya yang di depan, akhirnya sering dapat upah. Belum lagi misalnya tetangga merentah betulin pompa dragon, Slamet berangkat. Tetangga merentah, "Mat, kamu tolong ani petikin mangga," ya berangkat. "Mat, tolong kamu panjatin pohon kelapa buat dodol," ya mangkat, berangkat terus. Slamet itu serba bisa, semuanya itu di cover sama Slamet. Nggak ada istilah capek, lelah, semuanya untuk keluarga. Banyak sebenarnya tetangga-tetangga yang melihat Slamet, yang melihat kegigihan Slamet yang berjuang untuk keluarga. Akhirnya mereka sempat sekali 2 kali ada tetangga, apalagi yang masih hubungan family gitu ya, menawarkan menawarkan putrinya untuk bersanding bersama Slamet. Tapi dengan halus Slamet menolak. "Saya bukannya apa-apa, namanya menikah itu sekali seumur hidup, Wak. Jadi bukan main-main urusan itu." "Iya, Mat, yang menikah ya sekali, wong saya menikah nyampe 3 kali jadi randa ping telu, ya bukan keinginan saya yang selalu disakiti, saya selalu diduakan, diwayu terus, jadi ini ya pegatan. Mana-mana ya wong dimana-mana ya pengennya menikah sekali. Kamu gak usah ngomong kayak gitu ya, saya udah tahu." "Iya, Wak, bukannya mau nyinggung sampean, maksudnya saya itu pengennya bener-bener menikah, pengennya menjalin rumah tangga ya jangan sampai kenapa-napa, dan pengen bisa nyukupi istri anak saya kelak. Misalnya ya bukannya saya takut nanti rezeki ke depan itu gimana. Putrinya jenengan diserahkan ke saya, itu percaya sama saya, tapi wong saya aja begini, beban keluarga itu banyak. Apakah istri saya, anaknya jenengan kelak mau berbagi ya dari pendapatan saya untuk ya kebutuhan hari-hari, tidur umpel-umpelan di rumah lugu, rumah yang nggak terlalu gede seperti ini, kemungkinan besar nggak nyandang, nggak bisa saya mewahin. Apa kira-kira putrinya jenengan mau?" Si Fatimah katanya kalau sama kamu biar kata sepiring berdua makan nasi, biar kata baju kering di badan dicuci dipakai lagi, katanya nggak apa-apa, Mat, sayang banget sama kamu, Mat.
ya kan putrinya jenengan. Apakah jenengan tega kalau misalnya melihat istrinya, anaknya jenengan itu bajunya itu terus jadi kurus, makanya sedikit sama saya, berbagi sama keluarga saya. Iya taya ya Mat ya. Iya, masa jenengan tega misalnya melihat putrinya jenengan yang lain-lain itu bisa punya macam-macam, punya rumah sendiri, punya kendaraan, seger, lemu, terus anaknya jenengan ikut saya. Ya saya bisa ngasih cinta, tapi kan untuk yang kemewahan atau kesejahteraan seperti yang lain belum tentu. Wah, iya ya Mat, dipikir-pikir tak bener Mat, nanti saya ngelihat kamu sama istrimu, lihat anak saya sendiri nanti kurus, nanti buat omongan keluarga. Iya, buat omongan keluarga, terus nanti apa-apa malah mintanya ke saya juga ya Mat ya. Ya iya, wah dipikir lagi, itu kan namanya mau rumah tanggaan, bukan cuma masalah cinta. Wong lagian cintanya anaknya jenengan kan bocah segitu, masih muda, nanti sekarang katanya cinta sama saya, besok orang ke lainnya yang nggak tahu. Kamu jangan nyinggung amat, wong saya ya kayak gitu, gampang seneng sama orang, tapi anak saya nggak kayak gitu. Iya wah, tapi saya bukan menolak yang gimana, saya kayaknya belum siap, nggak enak sama jenengan nantinya. Ya wis Mat, kalau kayak gitu wah tak permisi. Itu banyak yang seperti itu, dan Slamet itu menolak dengan halus. Dia tetap memprioritaskan keluarga, bagaimana supaya si Untung, si Parti bisa sekolah adik-adiknya, bagaimana supaya si Lisatun itu ya jangan kerja di garmen terus kayak gitu, sering digangguin kalau pulang. Ya dulu itu orang Jawa itu banyak berangkat kerja di garmen, itu berangkat pakai sepeda, pulang-pulang sering nangis, katanya itu ada pemuda mepet, nanti dirubuhin sepedanya, dibegal, itu begal nenen. Dulu juga ada yang kayak gitu loh, bukan cuma sekarang. Aduh, takut adanya diapa-apain kalau dia sudah menikah, kan itu ada yang melindungi. Kalau bisa di rumah. Itu juga pikiran Mbak Slamet. Hari berganti, bulan-bulan berlalu, keadaan itu ya bukan tanpa sesuatu yang membaik. Selamat tetap mensyukuri ya, terutama nikmat sehat, masih pada rukun keluarga, dan dengar adiknya, kemudian yang belum hamil, yang sudah hamil ngeluarin ponakannya Slamet, itu bahagia. Tapi kesehatan emaknya itu semakin menurun jauh, dan didiagnosa sama mantri, sama kemarin terakhir dibawa ke dokter ke Dukuringin sana, ini kan di Tegal ya, itu katanya komplikasi, harus dirawat yang intensif, kudu dibawa ke Semarang, kudu dibawa kemana-mana. Saya kalau di sini terus dengan penghasilan yang seperti ini, emak nggak ketandangan, emak itu nggak bisa berobat dengan maksimal. Kalau lihat dari adik-adik yang nggak tega, tapi yang dua katanya yang laki-laki, saya siap jugulin mas, saya siap gantiin mas. Yang SMP katanya nggak mau SMA dulu, yang sudah SMA kelas 3 saya mau kerja. Dia juga sudah mulai kerja di bengkel, di selang-selang waktunya dia sekolah kan, pulang sekolah. Mungkin nanti saya bisa gantiin mas. Kalau mas niatnya katanya mau ke Jakarta, nggak apa-apa, nanti emak sama yang lain saya masalah hari-hari itu sama adik saya lah, gimana caranya mas, yang penting emak itu bisa diobati. Dan jenengan kan sudah umur segitu, masa nggak mau menikah terus mikirin kami terus, gantian mas, udah waktunya. Saya ngomong kayak gitu. Slamet yang bahkan bisa dibilang nggak pernah ngeluarin air mata kalau misalnya ada laki-laki itu ngomong seperti itu, yang beres milih. Slamet juga akhir-akhir ini sering nanya-nanya masalah pekerjaan, dan beberapa teman, terutama mereka-mereka yang sudah ngerantau, terutama ke Jakarta, itu bilang, ikut saya aja Mat, di Jakarta itu semuanya itu mudah Mat, yang penting kamu bisa berusaha, kamu gigih, mau dagang ya payu, kalau mau dagang ya laku, mau kerja di sana kerjaan banyak. Mau nyanyi-nyanyi tok Mat, sana tepuk-tepuk begini aja dapat duit. Masa sih Din? Masa mau tau nih Jakarta sih kamu Mat?
kamu katanya nggak pernah di Jakarta, padahal Selamat pernah. Dulu kan punya saudara juga di Jakarta, tapi kan pakai sepur, masih kecil. Kalau Jakarta itu naik kereta ya, lagi kecil-kecilan begitu. Selamat dewasa itu Jakarta kayak apa, empuh. Paling lihatnya itu di TV, itu pun kalau acara Dunia Dalam Berita di TV tetangga, berjubel-jubel lah, seperti itu. Malam itu lampu sudah benar-benar dipadamkan karena memang minyak tanahnya sudah tidak punya stok. Lampu-lampu ceplik, lampu-lampu gamblok, apalagi patroma itu nggak nyala sama sekali, udah hampir mau setahun. Yang lain hanya pakai lampu-lampu yang dari minyak tanah itu, lampu-lampu badai seperti itulah ya, dimatiin. Tinggal di kamar adiknya yang perempuan. Selamat kemudian menyalakan satu lampu, dijinjing di bawah itu kan ada cangkolannya, dibawanya itu ke ruang tengah. Dan sebelum ke ruang tengah, dia itu sempat melihat ibunya. Di kamar ibunya itu memang ada lampu, tapi udah hampir mati banget. Dia ngomong begini, "Mak, lampunya mau diganti, Mak, yang ini, Mak." "Ora usah, Mat." "Nggak usah, Mat," katanya. "Nggak usah, Mat, Bang, nanti malam minyaknya habis, Mak. Gelap-gelapan nggak apa-apa." "Loh, makan sedang sakit, nanti kalau misalnya ngambil gelas, ngambil makanan itu kan susah." Bang, kayak saya ngelihatnya sudah nggak pakai mata, nggak penting, Bang. Kalau misalnya saya ngelihat pakai mata siang hari aja udah burem semuanya. Kalau nggak pakai perasaan ini, ya udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Wong kamu itu ngadeg berdiri situ aja nggak kelihatan apa-apa." "Oh ya sudah, Mak, tapi saya pengen ngomong sama emak, pengen ngobrol." "Ya mene omat, itu sini, Mat." Akhirnya itu masuk ke kamar emaknya kan, ya baunya sudah pesing. Kadang-kadang kan udah sepuh begitu, lupa niatnya mau ke belakang, tahu-tahu udah keluar duluan. "Kenapa, Mat? Mambune pesing, Mat." "Ora, Mak, nggak mau nyinggung perasaan orang tuanya, Mak, saya duduk di sini ya." "Aja ning kono ana utah-utahan." Di situ ada mutah-mutahannya, dia lupa. Wong namanya gelap, tadi katanya apa-apa ngelihatnya pakai perasaan, giliran mau muntah ya paling muntah air. Itu kirain sudah di luar ranjang, di sana kan ada ember, tapi muntahnya malah belum nyampe ke ember, sudah di ranjang, sudah muntah di situ. Ya Selamat ngerasain ada yang basah di bokongnya, tapi sekali lagi dia nggak mau menyinggung perasaan ibunya, nggak mau menyinggung perasaan emaknya, padahal itu udah asam teles. Ini baunya juga asam-asam gimana. "Kena ya, Mat, kenang jagongan ya, Mat, kena dudukan ya, Mat." "Iya, cuman sedikit, Mak." Padahal itu merembes sampai ke sempak-sempak ya. Ya wis, pokoknya tanggung, saya udah di sini, Mak, saya pengen ngomong sama emak." "Ya wong sing mau ngomong dari tadi aja ngomong." "Enggak mau ngomong sing bener-bener ngomong." Ya, pan primen bocah gagah, pan primen, kamu mau pergi, kamu mau ninggalin emak, kamu mau ninggalin adik-adiknya." Selamat diem. "Emak dapat kabar dari mana? Wong saya belum cerita udah ngomong begitu. Sialan si Sri ini, sudah dibilang jangan ngomong emak malah tembus. Jangan-jangan bocah ini nih yang ngomong." Adiknya, salah satu adiknya itu ngomong sama mamanya, "Mat, lunga mana, Mat? Lunga pergi sana, Mat. Nggak apa-apa, pergi berjuang sana, Mat. Sudah cukup kamu bakti sama emak. Kamu sudah cukup jadi gantinya bapakmu. Adik-adikmu nanti yang gantiin. Kamu harus cari buat diri kamu sendiri." Padahal Selamat nyari buat pengobatan emaknya. Syukur-syukur lebih banyak ya buat adik-adiknya ya. Ya, si Mat dengernya apa? Katanya kamu mau ke Jakarta. Ya sana, Mat, ke Jakarta. Hanya Selamat itu malam itu rasanya tuh gak pengen jauh dari emaknya, sampai dia ngomong, "Mak, Selamat tidur di sini boleh, Mak?" "Si bisa, Nek." "Si kenapa?" "Ya nggak apa-apa, Mak, soalnya Selamat emang niatnya besok malam mau ke Jakarta." Ya wis mene tak keloni sini, tidur di sini sama Mak di keloni." Itu kalau kita mencintai seseorang, betapapun, termasuk mencintai seorang ibu, betapapun ibu itu bau pesing, ibu itu ya lagi sakit, jarang mandi, cuman dilapin, bau macem-macem, apeknya ya, yang lain-lainnya, termasuk tadi ada bekas-bekas muntahan, ada pesing-pesingnya,
itu nggak bakalan kerasa kalau kita memang sudah mencintai seseorang. Semuanya itu bukan dikatakan indah, tapi akan hilang. Seperti ya kita sudah mencintai pasangan kita, semua orang punya kekurangan. Misalnya pasangan jenengan kalau misalnya enggak setiap 10 menit itu sikat gigian, itu ada ababnya, itu seperti naga, baunya itu serang-serang. Kalau kita pikirin terus, misalnya ngomong jujur ke istri kita, misalnya, "Mah" atau "Bu, mulutnya bau banget sih," itu akan tersinggung yang jelas. Kalau dirasa-rasa nggak ngomong juga baunya nggak enak. Tapi kalau memang situ nggak bisa ngasih solusi untuk pengobatannya, nggak bisa ngomong dengan gimana ya, tapi memang sayang sama istri, lo yang wangi kan banyak, bukan cuma mulutnya ya kan, yang nggak harus diomongin, kita bisa melebur di situ dan bau itu akan hilang dengan sendirinya. Saya dulu pernah dengar entah saya baca atau dengar, dulu saya suka baca, kalau sekarang yang mau dibaca apa, bacanya langsung ke alam. Dulu ada seorang astronot, kemudian sudah di luar angkasa itu pusing banget, stres gara-gara dengar suara jam krek 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 kayak gitu terus, pusing, kepalanya mau meledak mendengar suara jam itu. Dia itu sisi lainnya, saya butuh jam, suara detak jam itu, suara jam yang tetap ya aktif supaya tahu ini saya sudah berapa lama, ini jam berapa dan lain-lain. Tapi di sisi lain bunyinya itu sangat memakikan telinga, sangat mengganggu kepala, mengganggu, ya sangat membisingkan begitu kan. Itu menyiksa dirinya sampai berhari-hari. Kemudian dalam renungannya dia itu coba, kalau kayak gini terus adalah di dalam bisik hatinya, saya harus lebur dalam bunyi jam tersebut. Akhirnya setelah dia mulai masuk ke jam tersebut, dia melebur, saya membutuhkan jam tersebut, suara itu berangsur hilang dalam telinganya dia, dalam rasanya dia, karena sudah cinta membutuhkan. Jadi kemana-mana ya. Selamat pun akhirnya bobo dipeluk sama ibunya dengan segala kepesingan yang ada, dengan segala keapakannya. "Mat, iya mak, sini mat, peluk mat." "Ini sudah peluk mak, dudu kita dudu aku." "Mak, selamat salam meluk," bandar guling ya, lucu-lucuan, nanti ketawa lagi kan. Nanti di samping kamarnya itu adiknya itu dengar, "Mas, turunin ning koro mama kayak bocah cilik," katanya. "Berisik lah," katanya Selamat kayak gitu kan. Terus saya ikut-ikutan itu, "Mas, minta nenen sekalian." Minta nenen sekalian, yo bercanda-bercanda lah keluarga lah seperti itu. Singkat cerita, kemudian Selamat itu berangkat ke Jakarta. Kebetulan ada tetangganya yang namanya Kardi, Mang Kardi. Itu kan orang Sunda, dapat istri orang situ ya. Mang Kardi mau berangkat ke Jakarta. Yo malu nggak malu, Selamat juga ditawarin, "Mat, ikut saya aja, kamu pegang alamat teman kamu." "Iya Mang, saya pegang alamat teman saya." "Ya udah, nanti kalau ini kamu itu ikut ke Jakarta sama saya, ke tempat saya dulu, nanti kalau saya udah senggang kita cari alamatnya bareng-bareng." Alhamdulillah seneng banget. Maknya Selamat dipoyani ya, dimintai izin sama Selamat, terus sama Kardi itu, "Anu titip ya di wong Selamat kayak si bocah." Padahal udah 30 tahun. Selamat itu nggak pernah jauh-jauh di wong Jakarta, jare akeh wong kejam. Jakarta itu banyak orang kejam. "Kamu titip kamu ya di, titip temenan di, bener-bener titip. Nanti itu saya udah jual alih-alih, sudah jual gelang buat ongkosan Selamat. Itu duitnya kalau Selamat itu nggak takutnya nanti ada begalan, rampokan, itu titip kamu juga nggak apa-apa." Dipercaya banget kata si Kardi. Beneran, dia juga lagi gak ada duit ya, nggak seperti itu sih. Kemudian berangkatlah mereka menggunakan bus ya, menggunakan bis saat itu. Singkat cerita, Selamat datanglah di Jakarta. Ia tentu sangat bingung dengan semua perubahan ketika kecil. Dia umur 9 tahun, 8 tahun ikut sama mbahnya ke Jakarta. Kalau ada acara keluarga ya, ada saudara yang nikahan tapi sudah mukim di Jakarta ikut. Yo
sudah berubah, sementara dia saat itu sudah 30 tahun. Yang berubah itu lingkungannya, yang berubah itu metropolisnya, tapi tempatnya Kardi, kontrakannya sama kontrakan saudaranya Mbah yang gak jauh berbeda sama kumuhnya. Lagi-lagi Kardi dalam pikiran jeleknya Slamet, lagi-lagi Kardi cuma omong gede ketika di rumah, seolah-olah jadi orang kaya, kerja hebat banget. Ternyata di Jakarta juga seperti itu. Alah, warungnya kecil di atas got, di atas selokan, katanya juga sudah mandek 3 hari. Itu istrinya itu paling berapa rumah dari rumahnya Slamet di kampung. Imah, istrinya Kardi itu rupanya kurang suka ketika suaminya itu datang pulang lagi ke Jakarta membawa seseorang, yaitu Slamet. Meskipun Slamet itu adalah saudara, ya bisa dikatakan masih tetangga dekat lah ya, tapi kan menurut Imah keadaan aja lagi begini, saya warung aja nggak buka, Mang Kardi suaminya itu pulang kelamaan, nggak ngasih kabar, tau-tau pulang nggak bawa uang, bawanya orang kayak gitu. Wah, sebel banget dia kan ya. Tapi berusaha dia untuk tetap berbahasa basi sama si Slamet, tapi nggak bisa. Tetap air muka yang masam, air muka yang bahasa sininya apa ya, merengut, itu tetap nggak bisa disembunyikan. Slamet menangkap itu, tapi dia coba berpikir positif. Lah, Imah ngomong sama Mang Kardi, bagaimana sih orang disuruh ngerayu, di sana ngerayu orang tua saya supaya bisa jual kambing atau apa, kayak tanah kayak sedikit, supaya bisa buat modal lagi, muter lagi, malahan kesini bawanya orang. Lah si Slamet dari kecil nggak pernah Jakarta sekali 2 kali, itu pun ikut mbahnya dulu. Ya berangkat bareng sama, apa salahnya? Ya tapi kan ongkosnya, malah yang ikut sama dia itu duitnya banyak loh. Masa duitnya banyak sih ya? Ini duitnya banyak, kalau duitnya sedikit mah nggak mau ngajakin. Itu mendengar ucapan dari Mang Kardi, istrinya jadi terinspirasi. Udah, kamu tidur dulu, capek ini. Nah itu suaminya Mang Kardi itu tidur. Nah ketika suaminya tidur, Imah mencoba mendekati Slamet, tebar pesona. Ya enggak, maksudnya adul melas kalau sininya ya. Slamet, kamu ya Mat ya, ke Jakarta ya Mat, ngeliat Jakarta sekarang ya Mat. Iya Bi, saya jadi ngeliat Jakarta. Gimana Mat, pangling sama Jakarta yang dulu sama sekarang? Pangling Bi, itu mobilnya jadi banyak, terus gedung-gedung itu banyak sekali Bi. Ya iya, dalam hati si Slamet yang nggak berubah ya rumahnya situ, lingkungan kayak gini sama-sama. Aduh, rumah-rumah yang kumuh sama aja kayak dulu waktu datang sama mbahnya dulu ke Jakarta lagi pertama kali. Mat, itu jadi berbahasa basi, niatnya itu mau masam, niatnya mau merengut gitu loh ya. Mendengar Slamet itu bawa ongkosan lumayan banyak dari hasil jual gelang sama cincin nyamannya, akhirnya kan Imah jadi terinspirasi. Dia itu jadi ramah. Mat, ya Mat, bikin kopi ya Mat. Oh, saya sudah bikin kopi, di jalan udah beli kopi. Ya bikin kopi lagi, wong timbang kopi, nggak bikin diabetes sedikit. Ya udah nggak apa-apa, dibikinin lah kopi. Terus ditanya-tanyain, Mas sehat Mat? Ya Allah, itu mak kamu itu bagus banget, orang itu baik banget, apikan banget. Saudara-saudara kamu juga kayak gitu. Wong lagi saya kecil aja, saya nggak bisa badanan, saya itu nggak bisa lebaranan, itu dikasih baju sama mak kamu. Apa iya Bi? Iya. Mat ya Mat, ya Allah, keadaan bibi kayak gini Mat, rumah juga begini. Mang Kardi kalau di sana sombong-sombong jangan terlalu ya Mat ya, jangan diambil hati. Enggak Bi, biasa aja. Ini Mat, wong sudah lama nggak dagang Mat. Sudah lama nggak dagang, padahal baru 3 hari. Iya, sudah lama nggak dagang. Lah kenapa Bi? Nah, wong kayak gitu sih ya, setoran terus. Mang Kardi kadang-kadang kayak gitu, pinjam sama orang, malah pinjamnya sama rentenir, duitnya diambil semua, tabungan saya habis. Mat, kamu tuh punya duit apa enggak Mat? Kalau kamu punya duit, bibi pinjam dulu, nanti barang berapa hari digantiin kalau warungnya sudah jalan. Warung ini rame banget Mat, aslinya Mat. Terus Slamet kan nggak enak ya, kasihan mendengar bibinya itu melas-melas seperti itu. Akhirnya wong jujurannya Slamet dipinjemin semua uangnya Slamet itu, yang tadinya buat ongkosan, buat bertahan di Jakarta, dipinjemin semuanya ke istrinya Mang Kardi yang tak lain adalah tetangganya. Nah kemudian hari berikutnya Slamet itu diatur oleh Mang Kardi ke alamat yang dituju, alamat yang dikasih kawannya di beberapa tempat di Jakarta Pusat ya. Kemudian
ketika datang ke alamat yang pertama sama sekali nggak ada yang namanya Udin. Alamat kedua Jupri, ternyata Jupri juga sudah nggak ngontrak di situ 6 bulan, padahal ngasih alamatnya baru 2 bulan yang lalu. Aduh, Selamat bener-bener ditipu. Kok aku dibohongin ya? Salah apa saya ya? Itu Mat, bukannya dibohongin sebenarnya Mat. Itu mereka itu nggak serius ngajak kamu kerja, tapi waktu itu serius Mang. Ya itu kan serius ucapannya, itu namanya teles-teles lambe. Kalau bahasa Jawa itu teles-teles lambe, cuman buat ya pemanis bibir, itu nggak serius ngajak kamu. Aduh, Selamat jadi sedih kan. Akhirnya mereka berdua pulang lagi ke kontrakannya Om Kardi. Semakin hari warung nggak buka juga. Mereka kayak apa ya, Selamat jadi berprasangka jangan-jangan duit yang buat dipinjemin dari saya itu malah buat makan. Terus makin kesananya mungkin duit makin tipis, perhatian ke Selamat pun makin berkurang. Akhirnya Selamat merasa nggak enak hati, dia beralasan ngomong sama Mang Kardi, Mang, saya kayaknya nggak bisa lama-lama di sini lagi. Hah? Nggak bisa lama-lama kenapa? Saya mau kerja, mau ke tempat saudara Mang. Tempat saudara, terus mau dianterin apa gimana? Padahal Mang Kardi ya tahu Selamat gak ada saudara, mau dianterin apa kan ya? Itu cuma basa-basi. Istrinya juga seperti itu sih Ima. Oh, saudara kamu yang di Klender? Yang bukan, ada lagi. Dianterin sama Mang Kardi sama mamang kamu. Nggak usah Bi, sendirian aja bisa. Kamu lihat saya pernah ke sana. Setelah Selamat meyakinkan kedua suami istri itu bahwa dia akan segera meninggalkan kontrakan mereka dan mencari saudaranya, akan datang ke tempat saudaranya. Selamat itu pengen supaya mereka itu agak nahan atau gimana gitu ya, tapi ternyata memang benar-benar di los. Emang ya dugaan Selamat memang benar, mereka mungkin mengharap saya karena saya sudah nggak punya uang. Ya begitu sih ya, kadang-kadang ya orang sebodoh kayak apapun, selempeng apapun, kalau memang di depan mata, di depan pikirannya dia, orang-orang itu melakukan sesuatu yang nggak baik, ya tetap direkam, kemudian bisa menyimpulkan. Selamat kemudian packing baju-bajunya, dia membereskan, bahkan koyo petelesan ya, celana pendek, celana dalam yang masih kotor belum sempat dicuci, dimasukin ke kresek, dibuntel-buntel, dimasukin ke tas. Nah, sebelum Selamat itu berangkat, Selamat itu didatengin oleh anaknya Mang Kardi. Itu ada anak yang lumayan gede sebenarnya, mungkin umuran 11-an tahun, tapi seperti mengalami keterbatasan mental, ada mengalami keterbelakangan mental. Itu namanya Sultan, panggilnya Uton. Terus itu tahu-tahu nggak pernahnya dia itu deketin Selamat, sama sekali nggak pernah. Bahkan diajak salim kemarin ya, waktu Selamat di situ diajak salim, diajak ngomong, itu nggak ada respon sama sekali. Itu kok tahu-tahu masuk ke biliknya Selamat, ya ada kotakan kecil mungkin ya, itu ya kamar-kamar tempel lah. Itu datang ke sana terus ngomong sama Selamat, ngomong nggak jelas. Dia itu kayak mau memberikan sesuatu. Selamat bilang kan, apa Ton, itu apa Ton? Dikasihkanlah sama Sultan itu benda itu rada berkilau ya, jadi semacam plat, sebenarnya semacam plat, itu lebarnya paling ya separuhnya telapak tangan lah segitu. Itu ada semacam garis-garis menyilang-nyilang di situlah, kayak gambar target panah seperti itu. Ini apa Mat? Ini apa Ton? Itu dikasihin ke Sultan, ini buat kamu seolah-olah ngomong seperti itu. Nah, ditimang-timang begini ya, ini platnya agak tebel, bagus juga ini ya. Oh iya ya, orang-orang yang anak begini yang sekiranya itu nggak memperhatikan saya, yang nggak open sama saya, justru orang tuanya begitu, anaknya malah perhatian sama saya. Akhirnya ini buat Mas, iya buat Mas. Itu yang ngangguk-ngangguk begitu, akhirnya disakuin di baju kemejanya Selamat. Setelah itu salim ya, Mamas mau keluar, mau pergi dari sini ya. Kamu di sini anak pinter ya, kamu perhatian sama adiknya, sama bapak ibunya ya. Itu ngangguk mau salim, ya rada terharu kan si Selamat keinget sama adik-adiknya. Ya Allah, anaknya begitu ya, padahal anak baik. Kemarin sering dilihat sama si Selamat, ibunya sering marah-marah, maki-maki anaknya yang seperti itu. Singkat cerita, Selamat pun akhirnya meninggalkan rumah.
Awal-awal dia itu memang ya sama Kardi lah ya, sama Kardi pura-puranya diboncengin. Ada tetangga yang mau berangkat kerja, Mas Alek, iya Mang, itu saudara saya sampai depan ya. Oh iya monggo, iya mas naik mas. Itu naik motor sampai depan beneran di sana ya, ada di jalan agak gede. Kemudian dari situlah Slamet mulai berjalan. Dia itu nggak tahu mau kemana, dia nggak megang uang, semua ada di 5.000 rupiah. Tadi aja belum sarapan. Slamet itu berjalan terus, berharap semoga dalam perjalanan ini saya bisa menemukan pekerjaan, menemukan seseorang yang dikenal, syukur-syukur dari Tegal. Selingak-selinguk sambil jalan nenteng tas. Sejam, 2 jam, 3 jam kesananya makin lapar. Itu 5.000 rupiah dibelikan ya sarapan sekaligus makan siang sama air mineral. Nah, Slamet itu sebenarnya juga suka ngerokok, tapi kemarin itu karena Mang Kardi nggak ngerokok, dia itu pura-puranya nggak ngerokok. Asem ditahan selama berhari-hari di rumahnya si Kardi itu. Namun karena dia sudah nggak punya duit lagi, akhirnya dalam perjalanan itu hari semakin sore dia nggak punya duit. Ya Allah, maafkan saya bukannya mau ngambil, saya bukannya mau ngambil barang yang bukan hak saya atau apa. Dia itu nggak mau sampai dia itu sakit, nggak mau dia itu nanti pikirannya kemana-mana, dan yang bikin tenang antara lainnya rokok. Akhirnya dia itu bawa korek kan, itu di pinggir jalan kalau misalnya ngeliat putungan, terutama rokok kretek, dia itu suka rokok kretek yang masih panjang, itu dikumpulin, digegem begini kan ya, nanti diudut, dinyalain, nanti dapat lagi disortir, yang panjang disimpan, yang pendek itu dibuang, yang kayaknya rokoknya dia suka disimpan, yang nggak enak dibuang. Itu malah dapat rokok banyak ya, ada ketawa sendiri. Kayak gini ya, nggak usah beli rokok kalau di Jakarta, nyari rokok begini biar bisa buat rokokan ya, malu, tapi gimana lagi. Nanti kalau misalnya di pinggir warung atau ngeletak itu di pinggir jalan ada air mineral atau apa yang masih banyak diminum sama Slamet, ya Allah saya kok jadi begini. Itu dijalani Slamet sehari, besoknya juga kayak gitu lagi, jalan terus sampai bener-bener dia itu buluk. Kalau misalnya dia sudah lelah, waktunya sholat, dia tuh mampir ke musola, ya sering diperhatiin sama orang-orang yang di musola itu, siapa ya wong Indonesia, ya biasalah seperti itu. Kemudian nanti tidur di emperan ruko, itu selalu seperti itu. Berjalan sampai itu kira-kira mau 5 hari lamanya, dan Slamet nggak menemukan sama sekali yang namanya saudara dari Tegal, orang yang dia kenal, atau Mang Kardi sekalipun nggak menemukan siapapun. Ketika Slamet misalnya rindu kampung, ketika Slamet merasa terluka, merasa lelah, merasa putus asa, dia itu paling ngambil pelat yang dari saku itu dipandengin, itu kan dibolak-balik. Apa saya nyali barang beginian ya, cari rongsok aja. Yakin saya pengen pulang banget, tapi kalau misalnya pulangnya pakai ongkos, ini aja nggak ada yang kenal, apa saya jalan kaki aja sampai Tegal. Itu sampai pikiran seperti itu. Kemudian hari berikutnya Slamet sampai di wilayah Grogol sana, Slipi wis pokoknya ya. Hari berikutnya Slamet seperti rutinitas yang hari-hari yang lalu, dia terus berjalan menyusuri ya tapakan-tapakan yang ada di depannya. Saya nggak tahu, pokoknya saya pengen kerja, tapi kok di sini nggak kayak di kampung. Kalau di kampung ada orang bergawe, ada orang kerja bangunan atau apa, saya ngomong itu enak. Kalau di sini ngomong, maaf mas gak ada kerjaan, lagi-lagi seperti itu. Kemudian terus dia berjalan, nah itu sampai di suatu wilayah yang namanya Grogol sana. Jadi kan pasti tahu ya, yang biasa berawiri ke sana era tahun segitu 90-an. Kemudian itu ada rezeki nomplok. Slamet itu nemu duit di pinggiran jalan. Di pinggiran jalan udah kucel banget. Itu 10.000 rupiah. Dulu itu gambarnya apa ya, 10.000 ya. Dipegang sama Slamet, gemetar dia, alhamdulillah. Padahal Slamet itu sering punya duit banyak di kampung. Di sini di Jakarta 10.000 sangat berarti. Ini pun nemu, ya Allah, ini saya harus disakatin kemana ya.
ini kan barang temuan, zakatnya segini-segini, dia kan orang taat ya. Kemudian ya wis, karena darurat, yang penting saya buat beli makan selamat di situ. Jadi ada warung makan di situ ya, ada kerumunan massa, banyak itu, tempat itu rame. Nah di situ juga ada bis-bis lalu lalang. Jadi memang mungkin kalau sekarang di Selipi atau di mana itu ya, saya suka kurang tahu Jakarta, maklum saya kan anak Tegal. Nah kemudian lagi rame-rame, lalu kemudian ketika Slamet menikmati makanan belum juga selesai, dia itu mendengar rame-rame di luar. Itu apa ya, bahkan ada suara mobil polisi juga. Atau ada suara jangan bergerak, apa ya. Slamet itu keluar ya, orang warung juga keluar. Slamet pas keluar itu dia melihat ada beberapa orang, bodohnya gede-gede, ada yang tatoan, ada yang ceking, macam-macam lah ya, kayak orang timur ya. Muka-mukanya bukan muka orang Tegal, apalagi Cina sih, bukan orang Cina sih, tapi mukanya muka kerang gitu kan. Itu mereka lari ke arah Slamet. Ada yang masuk ke dalam warung, itu nggak satu dua orang, banyak sampai puluhan. Nah dia itu mendengar suara tembakan, jedir, jangan bergerak. Nah Slamet pas berdiri di situ, Slamet tembak, itu tanpa sengaja. Slamet benar-benar ketembak, Slamet nggak ingat apa-apa lagi. Dia merasakan apa ya, sepersekian detik dia itu merasakan panas di dadanya, langsung dia itu jatuh plek. Orang-orang yang di luar, mungkin preman-preman atau residivis itu, atau siapapun yang dikejar-kejar oleh polisi itu, mereka tuh berkerumun. Nah ketika itu di sana-sananya Slamet itu aneh, bertemu sama Sultan, sama anaknya Mang Kardi. Dia itu seakan-akan di sana itu bisa ngomong, Mas Slamet bangun, Mas Slamet bangun. Ya Allah, yang namanya ayam jago tadi itu nggak bunyi, sekarang giliran saya ngobrol cerita-cerita jadi ramai banget. Tadi katanya saya mau diem, sekarang itu ngomong lagi, nggak bisa dipercaya kan. Di alam sana Slamet itu ketemu ya, di alam pingsan mungkin ya, alam nggak sadarnya dia itu bertemu dengan Sultan. Di sana itu Sultan nggak seperti itu, tampangnya itu bagus loh, bagus, matanya mata cerdas, dia tuh bisa ngomong, jelas bisa ngomong. Mas Slamet, ayo Mas Slamet bangun, Mas Slamet bangun, Mas Slamet jangan di sini, Mas Slamet bangun. Itu jelas banget dia itu melihat Sultan dalam matanya yang nanar. Dia itu seperti di alam yang sangat gelap nggak ada tepinya. Itu cuman melihat sosok si Sultan atau Uton itu, dia membangunkan si Slamet. Mas bangun Mas, ayo Mas bangun Mas. Dia itu mulai bangun, Sultan Slamet itu mulai bangun. Dan ketika dia mulai di sana itu mulai bangun, semuanya pandangannya mengabur, terus dia mulai dengar suara kendaraan bermotor, suara klakson, suara deru mesin, suara orang-orang yang berkerumun. Kemudian tuh dia pas melek itu merasakan dadanya itu panas, sakit luar biasa, tapi dia itu berusaha buat bangun karena saking kagetnya. Ketika Slamet bangun jenggelek itu kan, bangun begitu, orang-orang itu mundur. Itu polisi dua yang ada di depannya pun jadi saling berpandangan. Kemudian itu mereka bukannya nembak lagi atau apa, mungkin mereka yang nembak, itu mereka langsung lari atau mengejar yang lain kan. Terus orang-orang yang di situ pada bengong lihat Slamet. Bang, abang tepal, abang kamu empan, ada yang ngomong kayak gitu. Maksudnya apa, kata Slamet? Gila, abang ditembak kayak gitu teman jatuh doang bisa bangun lagi. Itu beberapa orang ngomong seperti itu. Bang, abang orang mana? Itu ada yang nyebut seperti itu lah, orang dagang. Terus ada beberapa orang yang pakaiannya itu ya rada kayak preman, ada yang tatoan, pada bengong semuanya. Abang sini bang, dengar sini bang. Itu dilarak-larak bahasanya ya, di monggo bahasa sininya, di monggo, abang duduk sini bang, abang nggak apa-apa, abang nggak apa-apa. Oh gila, abang punya ilmu kayak gitu, abang orang mana ya? Abang bukan orang sembarangan, Mas bukan orang sembarangan. Ada yang ngomong seperti itu. Kemudian beberapa orang yang jualan di sana terus ngomong sama Slamet, jenengan namanya siapa? Saya baru melihat jenengan, saya baru melihat sampean di sini. Nama saya Slamet. Itu sambil terbata, dia masih pening kan. Oh Bang Slamet, ada yang bilang bang, ada yang Mas Slamet, sampai di sini aja Mas, sampai di sini aja bang, gak usah kemana-mana, pokoknya apa aja saya jamin di sini, yang penting sampai di sini, pokoknya jangan kemana-mana. Oh Slamet, jangan kemana-mana gimana, orang saya tadi aja nggak tahu, tadi panas banget, tahu-tahu
saya itu jatuh. Lah itu dia itu langsung dikasih wedangan, bikin es teh manis ya, es teh manis, dikasih rokok sama beberapa orang, itu rokok langsung banyak. Ada yang bikin ketoprak, ditawarin macam-macam ya dari orang dagang-dagang di situ. Terus ngomong, abang luar biasa, ada yang ngomong kayak gitu, ditembak cuman jatuh doang sebentar, abang bangun lagi. Siapa yang ditembak? Wah, jangan ngomong kayak gitu, pura-pura situ diomongin begitu. Berarti dia itu nggak kerasa kalau tadi itu kena sasaran tembak. Bahkan ada yang ngomong, lah itu pas di dadanya aja bolong begitu, cuman bajunya aja. Hebat tuh, dengan punya ilmu seperti itu. Selamat ngeliat bajunya emang bolong, dia kenapa begini, ya Allah, apa saya benar-benar ditembak? Terus kemudian pikiran itu jalan, oh berarti saya dianggap orang-orang itu, tadi saya ditembak, terus saya bangun lagi, saya punya ilmu kebal. Ya Selamat ikut bingung, kenapa saya ditembak nggak mati, berarti saya tadi kena sasaran tembak, saya nggak mati. Kemudian orang-orang itu makin banyak berkerumun, tapi nanti ada yang ngomong, jangan bikin kerumunan begini bang, pokoknya di sini aja. Itu ada banyak orang ke situ kan. Nah, singkat ceritanya, Selamat istirahat di dalam warung. Nah, dalam dia itu merenung, dia itu menikmati es teh manis sembari pikirannya tuh kemana-mana, kenapa saya tadi katanya ditembak, saya nggak mati. Akhirnya dia tuh masukin tangannya tuh ke saku baju kemejanya. Itu pas diraba, loh ini apa? Oh ini adalah plat yang dikasih sama Sultan. Diambillah platnya itu pengok, platnya itu hampir jebol, bener-bener hampir jebol. Astagfirullahaladzim, ini saya berarti bener-bener ditembak. Saya benar-benar ditembak tapi kehalang sama plat ini, bahkan agak tebel memang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berarti Sultan bukan anak sembarangan, atau emang saya dikasih pertolongan oleh Allah Ta'ala lewat Sultan. Sultan ngasih ini, dan yang bangunin saya di alam pingsan saya juga Sultan. Diperhatikan itu kan yang namanya plat itu. Namun ketika ada orang warung itu baik lagi, langsung dipakuin lagi. Selamat cukup cerdas, dia nggak ngomong sama orang yang datang atau yang lain bahwa saya itu sebenarnya mempan ditembak, ini karena plat aja yang ngalangin, nggak sengaja, ini saya ketulungan sama plat. Dia nggak ngomong seperti itu. Pikiran cerdasnya itu mengalir. Ya kadang-kadang dalam situasi terjepit, kadang orang jadi bego, kadang orang jadi cerdas. Entah ini pilihan yang benar atau salah. Selamat itu improvisasi. Kalau saya itu tadi memang ditembak, terus ya pertolongan dari yang kuasa, kemudian saya bisa bangun lagi. Orang-orang itu tetap takjub sama Selamat. Bahkan sejak hari itu, bahkan gak nyampe berhari-hari, kasus itu semakin menyebar di lingkungan situ ya, di area tadi pinggiran jalan itu, bahwa ada orang namanya Selamat itu tekbal, nggak mempan senjata, nggak mempan bedil. Akhirnya itu semakin dihargai. Hari berikutnya Selamat itu cuman suruh nongkrong-nongkrong di situ jadi pengaman mereka, supaya nggak ada preman-preman yang begal, nggak ada preman-preman yang malakin dagangan mereka. Kemudian karena namanya itu semakin santer disebut sama orang-orang, beberapa orang yang memang asli preman-preman itu pengen beraliansi, pengen gabung sama Selamat. Akhirnya singkat cerita, Selamat pun punya anak buah di situ. Punya anak buah banyak. Selamat cuma dapat setoran, kerjanya cuma keliling-keliling. Nah itulah, Selamat sebenarnya tahu ini nggak baik. Saya itu mau kerja di Jakarta, tapi gara-gara hal kemarin, peristiwa itu, saya ditempatkan situasi ini. Tapi kalau saya menolak, saya nggak punya uang. Itu semakin punya uang. Kadang-kadang uang itu dititipkan sama orang yang ya kadang-kadang di jalan kenal sama orang Tegal, orang Slawi, atau ya ini dititipkan lah kadang-kadang ya sama orang yang bawa bis, keneknya atau siapa, dikirimin ke orang tuanya di kampung. Nah Selamat itu semakin gak pulang sejak saat itu. Namun ketika di jalanan tentu nggak seaman yang dipikirkan. Tetap aja gangguan dari pihak lawan, orang-orang yang berkepentingan, preman-preman lain yang nggak suka dengan kehadiran Selamat. Mereka beberapa kali nyerang ke campnya si Selamat dan kawan-kawan. Beruntung ya
beberapa kali mereka berusaha kudeta bisa ditangani oleh anak buah Slamet. Cuman Slamet berpikir, saya itu bukan kebal senjata, saya itu tetap mempan peluru, itu kemarin cuma kebetulan. Akhirnya dia ada ketakutan sendiri kalau saya kayak gini terus tahu-tahu dibedil beneran tanpa saya tahu, nggak ada yang cover saya, nggak ada yang nemengin saya kena bedil, saya mati. Ya kalau mati, kalau nggak mati saya malu. Aduh, akhirnya dia berpikir, gimana caranya saya itu bisa benar-benar punya ilmu kebal senjata. Saya pengen benar-benar punya ilmu kebal peluru. Akhirnya dia cari informasi di mana tempat untuk belajar seperti itu. Sembari dia menentukan kapan dia akan berangkat ke tempat tersebut, Slamet semakin lupa dengan kampung. Dia nggak pernah melupakan orang tua, tapi bayangan untuk pulang kampung itu nggak sama sekali. Hanya duitnya yang pulang. Ada untuk pengobatan orang tuanya, untuk biaya sekolah adik-adiknya. Slamet itu dihargai di keluarga, dan dia nggak pernah ngomong kalau misalnya di Jakarta itu jadi megang wilayah. Dia itu nggak ngomong seperti itu. Kemudian di hari yang ditentukan, Slamet pun berangkat ke Banten. Dia itu mau belajar ilmu kebal senjata. Menurut informasi, tirakat itu sangat berat sekali untuk mendapatkan ilmu kebal senjata ya. Tapi bagaimanapun ini udah kadung. Saya udah nyemplung, saya udah kepalang basah. Saya harus punya ilmu tersebut. Kemudian Slamet itu ngomong sama anak buahnya, suruh gantiin posisinya sementara waktu. Mau kemana bang? Sini mau kemana? Saya mau naik orang tua dulu, orang tua sakit. Nanti yang nggak lama saya balik lagi. Pokoknya kamu atur semuanya di sini. Terus tetap jatah-jatah jangan sampai maksa. Biarkan mereka itu yang merasa pengen dilindungi ya ngasih seadanya. Orang anak baru yang baru dagang jangan dipintain. Angkot-angkot juga jangan sampai ada kekerasan minta-mintanya. Oh iya siap bang, siap bang. Slamet pun berangkat ke Banten sana. Sendirian Slamet akhirnya tiba di wilayah Banten, satu tempat yang memang jauh dari sana sini, sebuah perkampungan. Dan di sana itu banyak sekali kebun-kebun, banyak sekali hutan-hutan seperti itulah ya. Tapi dia punya uang, prinsipnya saya yang penting bersikap baik, saya bawa uang, semuanya bisa diatasi. Ada beberapa orang yang niat macam-macam. Slamet itu pakai ilmu geras bahasanya ya, dia itu yang penting gak kalah mental, terus ngajak orang-orang yang niatnya mau berbuat jahat sama dia, diajak minum bareng, diajak ngopi, diajak dikasih uang segala macam, itu aman. Akhirnya malah dikasih unjuk sama mereka, diantarlah alamat ke suatu tempat. Itu bukan padepokan ya, tapi ada seorang tua, itu katanya orang sakti mandraguna di pedalaman sana. Entah, tak dijelaskan di mana tempatnya. Yang jelas Slamet itu memulai tirakatan, memulai sebuah ritual-ritual khusus untuk mendapatkan ilmu kebal senjata, untuk mendapatkan ilmu tekbal, bahkan ada bonus ilmu-ilmu yang lain. Yang jelas itu akan saya pelajari semua. Saya udah kepalang tanggung, saya pengen jadi sesuatu, saya pengen jadi orang besar, dan saya nggak pengen yang sudah saya dapatkan bakalan hilang. Slamet menjalani itu selama beberapa bulan. Sekali dia itu setiap bulan atau misalnya 2 minggu sekali pulang Jakarta, ngambil setoran, berangkat lagi ke sana. Dan untuk yang terakhir dia bilang sama anak buahnya, ini mungkin akan lama Lek, kamu jaga bener-bener ya, abang mau pulang itu sekitar sebulan, kamu yang jelas di sini saya pegangin sama kamu, jangan ada apa-apa. Ya siap bang, siap bang. Slamet itu pulang sebulan itu untuk tirakatan yang katanya itu harus full, bahkan bukan sebulan, ada 40 hari dia harus puasa yang luar biasa berat. Nah akhirnya Slamet pun berhasil menguasai ilmu kebal senjata, dan bahkan ada ilmu-ilmu yang lain yang katanya untuk bisa membuat musuh itu gentar kalau dia itu teriak, kalau dia itu ngomong, karismanya luar biasa. Slamet kemudian kembali lagi ke Jakarta. Dia semakin besar namanya, meskipun pembawaan Slamet itu nggak berangasan, dia itu santai dan ngomong sama anak buahnya jangan sampai menekan siapapun, semua itu harus sukarela ngasihnya. Tapi kalau mau macam-macam ya ambil tindakan tegas. Slamet yang memang aslinya orang Tegal, banyak kenalan, banyak pada tahu bis-bis yang memang
sering langsir ke sana, sering lewat ke sana, ngepul ke sana, termasuk adalah salah satu bis kan berapa tahun kemudian ya, itu salah satu bis yang dikendarai oleh Warno, dan di dalamnya itu ada yang namanya Rohim. Ini Rohim adalah yang cerita kemarin. Rohim itu sering ngasih ya rokok lah sama si Slamet supaya aman. Dia juga sama-sama orang Tegal bangga begitu ya. Dan Rohim itu mendapat cerita semuanya lengkap itu dari si Slamet itu sendiri. Nah, artinya apa? Slamet pengalamannya itu diceritakan sama si Rohim. Rohim itu adalah lawannya Mas Labib, begitu loh ya teman-teman. Ini ada cerita sambungan, masih cerita kemarin. Nah, kemudian waktu pun berjalan, semakin hari, semakin bulan, tahun bertambah. Rohim sendiri kemudian dia berhasil menjadi seorang driver akap, driver bus antar kota, antar provinsi, namun bukan di perusahaan yang sama, di perusahaannya Warno. Warno tetap bawa mobil, si Rohim bawa mobil sendiri. Dia semakin badannya gede, semakin lemu, semakin seger, anaknya juga banyak. Dia itu mengukuhkan diri sebagai seorang driver yang luar biasa lah ya. Dan hubungannya semakin sama si Slamet di awal-awal perjumpaan memang baik, tapi kemarin ada desas-desus Slamet itu menghilang. Tak ada yang ngomong Slamet itu kalah tarung duel sama sesama ketua preman di sana. Ada juga Rohim itu katanya si Slamet itu sudah lelah untuk jadi tadi ya preman, untuk jadi ketua geng. Dia itu katanya pulang kampung. Pulang kampungnya kemana, apakah di Banten atau di mana, si Rohim itu kurang tahu, karena memang awal-awal perjumpaan itu yang dia tahu si Slamet itu belum punya istri. Ketika dia coba pulang ke kampung halamannya, nah di orang tuanya pun ternyata sudah meninggal. Kan udah lama gak ketemu gitu ya. Ke kampung halamannya itu kan tetangga desanya si Rohim, itu orang tuanya sudah meninggal. Adik-adiknya itu tapi ekonominya bagus, itu ngomong kalau Mas Slamet itu udah berapa tahun ini nggak pernah pulang Mas Rohim. Jadi kami ya sebenarnya rindu, kangen, tapi dia orang baik, dia banyak bantu kami. Kalau dia itu kapan tahun ngasih kabar di mana tempatnya, kami pasti ke sana. Tapi kalau jenengan misalnya punya informasi tentang Mas Slamet, tolong kabari saya. Nah, itu Rohim kemudian mencari alamatnya si Slamet. Nanya kemana saja ya Slamet itu ada di mana. Tapi semakin bertanya, semakin dia tuh nggak dapat jawaban. Sampai beberapa tahun kemudian, Rohim yang sudah benar-benar melupakan Slamet, akhirnya itu nggak sengaja ngobrol-ngobrol di sebuah persimpangan di daerah Slamet dulu itu megang kekuasaan sana ya. Itu ngomong katanya Slamet itu ada di Banten. Nah, itu Rohim dapat kabar katanya itu Slamet lagi sakit dan dia itu ada di tempat istrinya di Banten sana. Entah dorongan dari mana, karena dulu memang ya punya hubungan baik sama si Slamet, entah memang naluri ya sesama orang-orang yang satu wilayah. Akhirnya ya yang jelas ada uang lah si Rohim ya. Dia itu berniat untuk mencari si Slamet. Nah, kemudian sampailah si Rohim itu bolak-balik terus ya, padahal namanya itu Slamet Rohim, susah diucapin. Rohim kemudian berhasil menemukan Slamet, tempat tinggal Slamet. Dia itu sama istrinya, ada anaknya juga, dua bocah ya, masih kecil-kecil, tapi dalam kondisi sakit yang hampir kayak sakit sekarat. Dia itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kata istrinya itu Mas, meriang yang nggak umum, meriang yang nggak wajar. Kata beberapa orang pintar sih, katanya Mas Slamet itu keberatan ilmu, ada juga yang memang ditembak sama orang. Kemudian Rohim dalam perjalanannya setelah itu pulang ke Tegal, wirawiri lagi, bawa mobil lagi. Dia nyari-nyari di mana orang yang ya kemungkinan itu bisa paham atau bisa ditanyain untuk kesembuhan Mas Slamet. Singkat cerita, kemudian Rohim ketemu dengan seseorang.
belum terlalu tua, tapi dia itu seorang linui yang ademan, yang obrolannya itu berbeda dengan dukun-dukun atau mbah-mbah. Penalarannya itu, penjelasannya masuk dalam penalarannya si Rohim. Jadi menurut si seseorang tersebut, sebut saja namanya Ahmad ya, Mas Ahmad, katanya Mas Slamet itu memang salah jalan, bisa dibilang seperti itu, karena kadung dia itu akhirnya mempelajari ilmu kebal kayak gitu juga semata-mata kan bukan ilmu fisik, itu ada tirakatannya, ada perjanjiannya, meskipun dia nggak tahu perjanjiannya itu seperti apa, tapi ada mbah atau ada paranormal yang memang menjadi jalan, itu ada jalan perjanjian. Dan nah itu juga bukan cuma ilmu kebal aja, ada ilmu yang lain, tapi dari ilmu yang paling berat itu adalah ilmu kebal itu sendiri. Setiap bulan sekali tetap ada tumbal, tapi tumbalnya yang saya tahu dalam batin saya itu adalah ayam hitam. Dia itu harus menyembelih ayam hitam di malam tertentu, kemudian dengan ritual tertentu darahnya juga diminum. Itu gaib yang masuk di dalam dirinya itu luar biasa, Mas Rohim. Oh kayak gitu ya Mas Ahmad. Terus gimana? Ya kalau sepenglihatan saya itu di sana itu ada orang pinter, ada kiai atau siapa yang sudah melepaskan semua ilmunya Mas Slamet. Loh tapi kok belum sembuh? Ya itu kadang-kadang kalau kita nggak perhatikan bener-bener ya, kalau semua misalnya raga kita sudah dikuasain sama ya makhluk-makhluk gaib yang sudah nyokot, yang sudah mendarah daging, tapi nggak diganti atau nggak dicopot pelan-pelan, langsung dibabat habis. Yang kalah itu dohirnya. Jadi ya seperti Mas Slamet itu langsung ambruk, dia itu nggak bisa ngapa-ngapain, karena selama ini yang dinyokong dohirnya itu ya yang gaib-gaib itu. Oh kayak gitu ya. Nah untuk masalah kesembuhan atau apa, saya juga nggak bisa bantu, saya cuma bisa ngasih petunjuk. Setelah saya pelajari, saya lihat itu yang bikin dia itu nggak boleh-boleh itu sebenarnya ada satu hal, dan ini nggak ada hubungannya sama gaib-gaib Mas Rohim. Loh kok bisa? Iya, nah terus apa Ustadz? Kadang-kadang panggilnya kadang-kadang panggilnya cuma Mas Ahmad begitu ya. Iya, ini ada hubungannya sama orang tuanya. Coba Mas Rohim nanya-nanya, kalau Mas kan mau nolong jangan tanggung-tanggung, ke rumahnya Mas Slamet sana di kampungnya, terus nanya-nanya ada kejadian apa begitu ya, ini ada hubungan sama orang tua. Kemudian tinggal ceritanya lagi ya, Rohim itu nanya-nanya, ya itu main ke tempatnya si Slamet ya, ke tempatnya Mas Slamet, ditemui sama adiknya, itu ngomong memang iya waktu itu semua ya Mas Slamet itu ngirimin ya semuanya ya, dari uang, dari pakaian, sampai bikin bangunan itu di samping rumah juga dibagusin untuk pengobatan emak juga. Tapi emak itu sebenarnya kangen, dia itu udah lelah walaupun dopati kayak apa, dia itu kangen, dia itu pengen ketemu si Mas Slamet. Nah emak itu semakin sedih, pengen ketemunya sedih, karena emak itu ada yang ngasih tahu kalau Slamet itu di sana itu kerjanya itu sebagai preman, jadi ketua preman. Dia itu nggak ridho Mas Rohim, dia nggak pengen, dia nyesel kenapa yang dikasih sama Slamet, pengen Slamet kerja bener-bener kok dikasih kiriman ke sini, punya duit banyak tapi duit dapat yang seperti itu, dia itu nggak ridho. Nah parahnya lagi ketika emak itu mulai sakit-sakitan, mulai sakaratul maut, Mas Slametnya ndak pulang, bahkan Mas Slamet itu nggak ngeliat emaknya dikubur. Aduh, Rohim mendengar seperti itu ikut sedih ya. Akhirnya dia itu buru-buru balik lagi ke tempatnya si Ahmad itu ngomong, nah terus gimana? Nah kayak gitu tuh ceritanya. Nah iya, terus gimana caranya? Dengan ini ya baik ya, masih mau nolongin orang yang bukan ya saudaranya, bukan deket-deket banget, ya nggak apa-apa, Rohim dasarnya orang baik kan. Terus gini aja, sampean itu ngomong sama keluarganya Mas Slamet supaya ya bisa-bisa. Mas Slamet kan masih bisa diajak ngomong, ya masih, kalau ngomong sih bisa, teman pelan, diajak ngomong, dikasih unjuk, dikasih petunjuk, dia juga kesedihannya itu pasti tentang orang tua. Nanti dibawa itu Slamet pulang kampung,
nanti ziarah ke makam ibunya, nanti minta maaf di sana sama ibunya, minta maaf sana lawi sungkem, insya Allah. Terus yang ngirim doa ke ibunya, insya Allah nanti penyakitnya atau kekuatannya itu pulih lagi. Itu Rohim pun menuruti petunjuk dari Ustadz Ahmad ya. Kemudian singkat cerita, Slamet pun pulang kampung, dia itu diajak ke makam, ke kuburan ibunya. Kemudian disitulah Rohim melihat sesuatu yang selama ini memang pernah lihat sosok hantu perempuan, lihat ya bayangan-bayangan yang gelap, kadang-kadang juga ada orang nyebrang ketika bawa mobil. Tapi ini mungkin penampakan paling jelas ketika Slamet itu dibawa pakai kursi roda ke makam ibunya, dituntun-tuntun sama saudara, sama istrinya, sama anak-anaknya. Slamet itu nangis bener-bener, dia itu sampai pengen bangun, nggak bisa bangun. Itu ada kekuatan entah dari mana, dia itu bisa bangun sedikit begitu ya. Dia itu lompat dari kursi roda langsung di atas pusara ibunya, nangis guguk-guguk, nangis luar biasa tangisannya. Dia itu menyesal banget, dia merasa berdosa sama mamanya. Yang lain nangis semua, Rohim saya juga ikut merembes milik gitu kan. Namun ketika Rohim itu memperhatikan sekeliling, itu ternyata bukan cuma keluarga dan ya istri anaknya si Slamet, tapi Rohim itu melihat ada beberapa orang yang nggak jelas. Tadinya itu nggak jelas, itu di jauh di pojok-pojokan makam itu ada yang berdiri, cuman bayangan hitam. Ada beberapa bayangan hitam, kalau nggak salah ada tiga dan mereka berdiri nggak terlalu dekat, sekitar berapa meteran begitu loh ya. Kemudian mereka nggak ada yang menyadari, yang lihat itu cuma Rohim. Bayangan-bayangan itu hitam itu semakin mendekat dan semakin jelas sosoknya. Itu mereka itu ternyata wujud itu mengerikan sekali. Mukanya itu merah banget, rambutnya itu panjang, rambutnya juga agak merah, dengan penampilan yang bisa dibilang bukan orang era sekarang sama sekali. Jadi bawahnya itu semacam pakai jarit sampai ke lutut, agak padik-padik tapi kumel. Bawahnya itu telanjang kaki, badannya itu ya nggak ada pakaian sama sekali, telanjang dada dengan urat-urat yang gede-gede semuanya itu kan, perutnya buncit, matanya itu merah banget. Dia itu yang tiga itu tek kembar semuanya terus jadi satu begitu, jadi sosoknya agak tinggi, lebih gede lagi, itu mendekat. Dan Rohim ketika melihat itu, makhluk itu, Rohim itu nggak bisa ngomong apapun, kayak orang kepoto, saking shocknya. Mau ngomong, awas keluarga itu ada makhluk itu, tuh nggak bisa. Dan makhluk itu makin mendekat ke arah si Slamet, dan ketika sepersekian detik makhluk itu mau masuk ke tubuhnya Slamet, ya mau meluk Slamet lah dari belakang. Namun tiba-tiba Rohim melihat ada bayangan putih itu nabrak makhluk tersebut, dan seperti ada dentuman keras. Dan anehnya nggak ada yang lihat, nggak ada yang dengar sama sekali. Tapi Rohim sempat melihat Slamet itu nengok ke belakang, kayak dia tahu gitu loh. Nah, nggak lama sosok yang hitam yang matanya merah itu benar-benar nggak ada sama sekali, dan Slamet melihat bayangan putih itu berubah wujud agak jelas, walaupun masih samar ya, agak jelas di pojokan makam itu. Bentuknya itu, aduh, kok saya kenal itu seperti Mas Ahmad, apa bener ya? Nah, ketika diperhatikan seolah-olah Mas Ahmad senyum, ya wajahnya wujudnya cuma putih aja begitu, nggak ada warna lain, senyum terus ya meninggalkan area makam begitu saja. Nah, setelah kejadian itu Rohim kemudian menghubungi Mas Ahmad, terus diceritakan kejadian di makam. Mas Ahmad cuma senyum-senyum, ya kasihan jangan sampai masuk lagi, dia sudah ketemu sama ibunya, sudah ngapura minta maaf, moga-moga setelah ini baikan begitu kan. Nah, kemudian Mas Slamet itu mulai berangsur membaik, namun karena malu katanya dia itu akhirnya tetap tinggal di Banten sana. Ini cerita dari Mas Labib ya, dari uannya yang bernama Rohim, terus nyambung lagi ada, makanya saya
kasih judul Raja Jalanan, terus ada pernah di ilmu kebal senjata, itu yang kebal senjata adalah Slamet. Ini saja cerita dari kami di AS kali ini. Semoga cerita ini bisa menghibur teman-teman semuanya, dan bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, pembawaan saya yang kurang enak, terbata-bata dan lain-lain, ini adalah semata keterbatasan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi di AS berikutnya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.